Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua udah bersama dengan iOS terbaru kita, yaitu iOS 17.2 beta keempat. Dan seperti biasa pasti ada tambahan fitur baru dan juga ada perbaikan bugs di dalamnya. Jadi biar nggak penasaran, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, jadi untuk updatean iOS kali ini adalah iOS 17.2 beta keempat, yang mana ini adalah yang versi developer beta. Seperti biasa, gue kurang menyarankan kalian untuk update ke developer beta ini jika menggunakan device utama ya. Kalau kalian punya device kedua atau ketiga, mungkin bisa dicoba untuk update ke developer beta ini. Di sini gue menggunakan device utama gue ya, iPhone 15 Pro. Ya, gue pakai ini karena kan gue harus memberikan updatean terbaik untuk kalian. Dan biasanya updatean beta terbaru itu munculnya tuh lebih lengkap di iPhone yang terbaru juga. Selain iOS 17.2 beta 4 ini, Apple juga merilis untuk device yang lainnya, yaitu ada iPadOS 17.2 beta 4, ada macOS 14.2 beta 4, watchOS 10.2 beta 4, dan yang terakhir ada tvOS 17.2 beta 4. Sekarang kita cek untuk size update dari 17.2 beta 4 ini. Gue pakai iPhone 15 Pro dan gue mendapatkan size update-nya tuh sebesar 500 megaan, yaitu 588 mega. Ini posisi awalnya di 17.2 beta 3. Seperti biasa gue kasih tahu kalau misalnya kalian update-nya tuh dari 17.2 atau 0.1, bahkan semakin lawas iOS kalian tuh, maka kemungkinan besar semakin besar juga untuk size update-nya. Sekarang kita ke bagian build number-nya, ke setting, ke general, about. Kita cek untuk build number-nya di sini 17.221C5054B. Jadi buat kalian yang mau install ke 17.2 beta 4, pastikan untuk build number-nya sama seperti ini, oke? Sekarang kita ke bagian iPhone storage. Jadi di sini untuk sistem datanya, gue mendapatkan di angka 2,81 GB. Dan ini sebenarnya akan berubah juga ya untuk setiap menit, setiap jamnya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah dipedulikan banget. Oh ya, gue lupa ngasih tahu di sini untuk cycle count gue di angka 92. Kira-kira ada yang lebih besar dari gue nggak ya? Penggunaan gue ya sebenarnya nggak ngegame banget sih, nggak terlalu banyak ke game, lebih ke sosmed, cuman gue hampir nggak pernah lepas dari HP ya. Jadi cycle count gue ada di 92, lumayan besar ya. Oke, sekarang kita berbicara apa aja yang baru di 17.2 beta 4 ini. Yang pertama kalau kita ke bagian general, nah di bagian sini Apple merubah untuk deskripsi dari warranty Apple atau device Apple kalian. Yang mana kemarin di 17.2 beta 3 itu cuma keterangannya warranty aja ya, sekarang ada Apple Care and Warranty. Yang mana kalau kita buka tuh sebenarnya sama aja. Di dalamnya ada device yang udah connect dengan iCloud kita. Dan juga kita bisa cek untuk limited warranty-nya. Jadi untuk masa garansinya tuh sampai berapa lama, di sini ada juga ya di iPhone 15 Pro gua. Contoh ini expirednya di 21 September 2024. Gitu. Untuk perubahan yang kedua di 17.2 beta 4 ini ada di bagian Apple Music ya. Kalau kita buka Apple Music di sini, lalu kita ke bagian playlist. Contoh gue mau buka yang My Playlist di sini. Nah, di 17.2 beta 3 kemarin tuh ada semacam simbol collaboration gitu ya. Jadi kita bisa collab dengan device Apple lainnya. Nggak harus dengan satu iCloud yang sama. iCloud berbeda pun bisa. Jadi ke teman kalian, ke keluarga kalian tuh bisa collab. Jadi di 17.2 beta 3 kemarin tuh kalau kalian punya playlist kayak gue gini, contoh gue udah bikin playlist lagu-lagu gue. Dan semisal ada teman kalian yang suka dengan playlist yang kalian buat ini, kalian bisa langsung share aja via AirDrop atau mungkin third party seperti WhatsApp pun juga bisa, dengan cara memanfaatkan fitur collaboration di 17.2 beta 3 kemarin. Cuma sayangnya di 17.2 beta 4 ini dihilangkan, gua nggak tahu kenapa. Buat kalian yang belum update ke 17.2 beta 3, gua kasih contoh dulu untuk logonya. Jadi di bagian samping logo download ini ada logo collab. Kalian bisa klik, nah di sini kalian bisa kolaborasi dengan teman kalian. Nah gue nggak tahu di 17.2 beta 4 ini kenapa dihilangkan ya. Padahal itu salah satu fitur yang gue suka banget sih. Gue sering pakai di mobil gue dan gue bisa share juga ke istri gue yang pakai iPhone juga. Rasanya aneh aja gitu kalau misalnya dihilangin. Gue sih berharap di beta selanjutnya mungkin di RC version itu dikembalikan lagi ya, karena aneh aja gitu lu bikin updatean di 17.2 beta 1, 2, 3 tapi di beta 4 dihilangin. Yang mana menurut gue itu salah satu fitur unggulan lah ya di 17.2 ini. Jadi sayang banget kalau dihilangin, mending dibalikin aja pel. Untuk update yang ketiga ada di bagian setting. Kita ke bagian sound and haptic, scroll ke bawah. Ya, jadi di sini ada fitur baru yang namanya default alerts. Kalian bisa customize sound notification dari third party apps yang udah kalian download. Jadi di sini kalian bisa pilih aja untuk soundnya. Untuk defaultnya tuh seperti ini.
Bisa kalian ganti ke Cheers, Antique, atau mungkin kalau mau yang klasik juga di sini ada banyak. Kalian tinggal pilih aja, sesuaikan dengan mood dan juga karakter kalian. Dan di bagian atasnya sini ada untuk haptics ya, kalian bisa sesuaikan aja keinginan kalian seperti apa. Ini ada defaultnya. Kalau saran gue sih mending ini di offin aja ya, nggak terlalu berguna. Jadi lumayan menghemat baterai. Oke, selanjutnya untuk updatean yang keempat itu ada pada bagian kamera ya. Sebenarnya ini bukan updatean, cuman ada notifikasi tambahan. Yang mana kalau kita mau record ProRes 4K itu kan harus menggunakan storage eksternal ya, atau SSD eksternal. Dan pada saat gue masuk ke mode ProRes log, nah ini kan sebenarnya bisa ya, ada tulisan USB-C di sini dan ini support untuk digunakan menggunakan SSD eksternal. Dan juga kabel bawaan dari SSD eksternal ini. Yang gue bikin bertanya-tanya, di Macrumors tuh dia mengatakan ada kemungkinan atau mungkin udah terkonfirmasi, tapi gue belum tahu juga udah ada yang ngalamin atau belum. Jadi untuk ProRes di iPhone 15 Pro yang menggunakan storage eksternal ini udah nggak bisa pakai sembarangan USB-C. Yang mana sekarang tuh harus USB-C 3.0. Jadi untuk 2.0 tuh udah nggak bisa ya. Sementara untuk bawahnya ini gue nggak tahu ya transfer rate-nya berapa, tapi kemungkinan sih 2.0. Karena gue nyobain juga ya untuk kabel bawaan dari iPad yang mana itu USB-C ke USB-C yang baru USB 2.0 itu bisa juga di iPhone 15 Pro ini. Nah, gue nggak tahu di luar sana udah ada yang ngalamin belum ya untuk kasus dari USB-C yang harus 3.0 itu. Karena kalau misalnya nanti di versi RC atau mungkin yang 17.2 resminya beneran diterapkan seperti itu, maka mau nggak mau buat kalian yang suka record ProRes di iPhone 15 Pro harus beli USB tambahan yang minimal 3.0. Sementara untuk produk Apple yang 3.0 atau 3.2 gue lupa, itu harganya di angka 1 jutaan lebih. Jadi gue rasa kurang worth it banget ya buat record ProRes di iPhone 15 Pro, tapi harus beli USB-C tambahan lagi yang harus udah support di 3.0. Gue rasa itu nggak worth it banget. Oke, jadi itu dia untuk updatean di 17.2 beta 4 untuk hal-hal yang baru. Selanjutnya ada perbaikan bugs yang mana ini gue alamin ya di 17.2 beta 3 kemarin, yaitu adalah isu bugs yang ada pada WiFi di iPhone 2. Yang mana pada saat kita konekin WiFi seperti ini dan kita gunakan beberapa menit atau beberapa jam gitu, ada kalanya dia akan disconnect otomatis ya, dan itu butuh waktu beberapa detik baru dia connect lagi. Itu sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh banget ya, cuman kalau misalnya kalian main game yang butuh ping kecil kayak misalnya Mobile Legends itu sangat berpengaruh sih. Tapi alhamdulillahnya di 17.2 beta 4 ini selama seharian ya, kurang lebih 1 hari gue pakai itu nggak terjadi lagi untuk isu disconnect dari WiFi tadi. Dan ternyata banyak juga yang ngalamin di 17.1.1. Jadi di 17.1 beta 2 yang kayaknya 2 atau 3 hari lagi dirilis, salah satu perbaikannya ada di isu WiFi tadi. Jadi tinggal tungguin aja kalau mau update di yang beta, pilih yang beta 4 ini atau tunggu di 17.1 beta 2. Kalau untuk isu bugs lainnya, gue nggak alamin ya. Alhamdulillahnya di 17.2 beta 3 kemarin, alhamdulillahnya aman-aman aja, nggak ada crash ataupun force close dari beberapa aplikasi yang gue gunakan. Dan kalau kita cek untuk release note-nya di sini, ada beberapa juga ya untuk perbaikannya, seperti general untuk Apple logo, ada 3D object, lalu ada pada bagian accessibility, AirDrop, ada AirPlay, AirPods juga ada, dan masih banyak lagi lainnya, kalian bisa baca aja di sini. Oke? Selanjutnya untuk performa, gue sih nggak pakai HP ini dengan berat ya, palingan untuk sosmed aja. Jadi untuk gue pribadi, performa sih masih sama kayak di 17.2 beta 3 kemarin, nggak ada perubahan yang signifikan. Selain gue pakai sosmed sih, biasanya gue pakai main game ya, tapi itu paling 1-2 jam aja. Suhu dari HP-nya pun pada saat gue pakai main game ini nggak panas, bahkan maksimal tuh dianget aja, nggak cenderung panas kayak di 17 awal kemarin. Jadi untuk gue updatean ini lumayan berguna ya, walaupun nggak terlalu signifikan dari 17.2 beta 3 kemarin. Untuk performa gue coba tes juga untuk Geekbench-nya, kemarin juga udah gue tes di 17.2 beta 3. Dan sekarang kita akan cek untuk hasil Geekbench single core dan juga multicore dari 17.2 beta 4 ini. Oke, jadi ini dia untuk CPU benchmark dari 17.2 beta 4. Gue mendapatkan single core-nya itu di angka 2927 dan untuk multicore-nya di angka 7237. Sementara di 17.2 beta 3 kemarin tuh gue mendapatkan 2857 untuk single core-nya dan juga untuk multicore-nya di 7173. Jadi ada peningkatan ya dari 17.2 beta 3 kemarin. Sementara untuk GPU benchmark-nya gue mendapatkan di angka 27.489 untuk di 17.2 beta 4 ini. Sementara di 17.2 beta 3 kemarin gue mendapatkan 27.406. Jadi ada peningkatan juga untuk dari benchmark di GPU tesnya.
Tapi seperti biasa, gue selalu mengingatkan itu cuma angka aja, mungkin nggak akan berpengaruh besar untuk penggunaan kalian sehari-hari. Jadi ya semuanya tergantung penggunaan kalian seperti apa. Kalau untuk baterai gue sebenarnya belum bisa berbicara banyak. Di sini gue untuk baterai health-nya masih sama ya, ada di angka 100%. Walaupun untuk cycle count-nya ada di 92. Jadi untuk aktivitas ya satu hari gue ini paling gue dapetin screen on time sebesar 9 jaman lah. Jadi ya, gue belum bisa berbicara banyak juga untuk baterai. Tapi untuk gue sih seharian ini nggak ada bedanya sih sama di 17.2 beta 3 kemarin. Dibilang boros enggak, dibilang irit banget ya enggak juga. Jadi ya so-so aja lah. Oke, jadi itu dia untuk 17.2 beta 4. Untuk updatean iOS selanjutnya tuh kemungkinan ada di tanggal 30 ini untuk iOS 17.1.2. Dan untuk 17 yang developer beta 5 atau RC mungkin itu ada di minggu depan. Dan kemungkinan di minggu depannya lagi untuk yang 17.2 versi resmi. Jadi tinggal kalian tungguin aja untuk updatean iOS selanjutnya. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya and goodbye.